Halo, kembali lagi bersama saya Adriang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan ada 7 hal yang udah saya rangkum. Kenapa penyebabnya usaha saya atau usaha teman-teman ini mungkin sulit untuk berkembang. Apa saja? Setelah yang satu ini ya. Nomor satu biasanya teman-teman untuk pemula nih biasanya ya. Usaha baru tapi males untuk promosi. Nah, bagaimana customer bisa tahu produk atau jasa yang kita jual kalau kita nggak promosi? Kita nggak menginformasikan produk yang kita jual atau jasa yang kita jual, terus mereknya apa atau barangnya apa. Otomatis customer pun bingung. Ini orang nih jualan apa itu kalau nggak promosi. Beda halnya kalau kita jualan offline mungkin ya, kita jualan produk tapi kita offline. Kita udah punya barangnya baru kita tawarkan ke orang-orang. Tapi kalau untuk usaha yang di bidang online kayak yang baru saya rintis ini dengan brand Clean Up ini, kalau kita nggak menginformasikan minimal di jejaring sosial yang kita punya, punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya YouTube, kalau misalkan nggak dipromosikan gimana orang bisa tahu produk kita, betul nggak? Yang nomor dua adalah support dari keluarga. Nah, ini pengalaman saya ya. Kalau saya ingin memulai usaha, biasanya yang saya mintain tolong untuk mensupport saya adalah keluarga saya. Siapa aja sih yang dimaksud keluarga? Nah, kita kan lahir dari orang tua. Yang paling pertama kita harus mintain ya pasti orang tua dulu. Kita cerita kita mau usaha ini, mau punya planning A, planning B ke depannya. Terus mulai dengan cara ini. Kita rembukan dulu lah. Termasuk juga pasangan hidup. Kalau kita udah nikah ya kita punya istri, kita punya anak. Sebisa mungkin keluarga kita tuh mensupport gitu loh. Misal kita mau melakukan usaha A nih, baru mau mulai. Hasilnya belum ada kan karena kita baru mau mulai usaha. Eh, Tengah jalan tiba-tiba ada satu dua masalah dulu lah karena ini baru mulai usaha ya. Terus di saat di luar sedang ada masalah, di rumah pun keluarga tidak mensupport, di mana tempat kita berbagi gitu loh untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kita kalau misalkan menyelesaikan masalah sendiri, kadang-kadang kita pun bingung gitu loh. Bingung gimana cara menyelesaikan. Tapi kalau misalkan kita berbagi sama orang di rumah, insya Allah tuh masalah seperti gampang gitu loh. Jadi dipikul bareng-bareng dan hasilnya pun nanti kan yang menikmati bareng-bareng. Jadi kalau keluarga sudah mensupport, energi positif tuh seperti tiba-tiba tuh penuh gitu loh. Badan kita seperti ibaratnya handphone dicas, kalau ini pengalaman saya ya. Jadi kalau dari keluarga mensupport, kita mau melanjutkan usaha itu walaupun sedang sedang kondisi misalkan lagi ada masalah, tetap bersemangat gitu. Tapi kalau dari semua keluarga nggak mensupport pada saat kondisi baik-baik aja sih nggak masalah. Tapi kalau pada saat kondisi lagi nggak bagus, itu yang jadi masalah. Itu yang poin pentingnya. Poin nomor tiga adalah konsumtif. Biasanya kalau udah megang duit banyak ya, suatu ketika lagi profitnya lagi agak tinggi lah. Biasanya misalkan sebulan itu 10 juta, di bulan ini tiba-tiba dapat dua kalinya misalnya 20 juta gitu. Kenapa enggak yang 10 juta lebihnya itu disimpan aja dulu? Karena sehari-harinya 10 juta pun cukup kok buat buat sehari-hari. Jadi kita harus membiasakan diri kita, mau kita profitnya lagi naik atau turun, ya biasa aja. Mendingan disimpan untuk pengembangan usaha selanjutnya. Karena kita juga nggak tahu, bulan depan belum tentu kita profitnya tetap stabil, bisa jadi malah turun kan. Terus yang kedua itu bisa dipakai buat pengembangan usahanya juga. Misalkan kita mau buka cabang, toko baru, misalkan kayak gitu. Bisa juga dipakai untuk daripada untuk hal-hal yang nggak penting. Misalkan malah kita pakai untuk DP motor baru misalkan. Kita bayar DP pun bulan depan kita malah jadi ada kewajiban tambahan kan. Biasanya kita dengan 10 juta itu bisa mengcover semuanya, dengan profit sebulan harusnya bisa mengcover semua. Ini malah jadi ada tambahan karena kita pakai duit lebihnya itu buat DP motor. Ya kalau beli barang itu secara cash masih mending, tapi itu pun sebenarnya nggak terlalu manfaat sih kalau untuk barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuh-butuhin banget. Kecuali kelebihan dari profit kita udah terlalu banyak, nggak masalah. Nomor 4 ini adalah modalnya besar tapi profitnya kecil. Ini banyak sih, banyak banyak bidang usaha yang seperti ini. Terutama untuk bidang usaha di bidang komoditi ya. Komoditi misalkan beras atau minyak goreng contohnya. Itu kalau untuk usaha tersebut, misalkan kita punya modal 1 juta ya. Atau gini,
omset kita per hari 1 juta, kita penjualan kita per hari 1 juta. Kalau profit kita hanya 10%, berarti kan keuntungan bersih kita hanya 100 ribuan. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan dari profit itu kalau kita mau usaha kita tetap bertahan atau mau berkembang. Misalkan dari 100 ribu itu kita sisihkan 50 ribu buat kehidupan, 50 ribunya lagi kita pakai untuk pengembangan, berarti harus kita simpan kan duitnya. Kayak gitu berarti. Cuman untuk perkembangannya kalau kita harus menyisihkan 50 ribu, itu pun sangat berat kan. Jadi kita dapat 100 ribu sehari, 50 ribu untuk pengembangan, sedangkan modal per produknya itu juga tahu sendiri harga minyak goreng sama beras. Itu sih utamanya. Kunci utamanya itu. Jadi profitnya kita cari barang yang profitnya agak tinggi kalau bisa ya. Atau kalau kita ambil barang yang margin atau profitnya kecil, ya otomatis kita harus memaksimalkan penjualan kita dan modal pun kita harus nambah. Nah, untuk mencari modal lagi pun masalah baru lagi. Ya kan? Kelima adalah pembayaran tempo. Nah, untuk teman-teman yang masih terbiasa memberi kelonggaran kepada customer dengan cara tempo, nggak ada masalah sih kalau kita punya modal yang besar, modal kita gede, terus kita tempoin ke customer kita dalam waktu sekian bulan atau sekian minggu, nggak masalah kalau kita punya modal yang besar. Tapi jadi masalah kalau teman-teman punya usaha seperti itu, ditambah profitnya kayak tadi ya, profitnya kecil tapi dengan cara tempo gitu. Itu yang jadi masalah. Udah profitnya kecil kita di tempo. Kalau kita modalnya besar pun nggak masalah. Kalau kita modalnya kecil, kita cari modal dari mana? Nomor 6, selalu mencari modal tambahan. Nah, teman-teman yang biasanya kalau bisnis untuk di bidang komoditi ini tadi, kalau misalkan kita masih dengan cara tempo seperti yang tadi saya ceritakan, ya itu jadi masalah. Jadi udah kita modalnya misalkan pas-pasan, untung kita kecil, ditambah lagi pembayaran dari customer pun dengan cara tempo. Nah, ini yang bikin kita mati kutu nih. Usaha kita sebenarnya lancar nih, pembeli ada banyak, tapi bayar pada tempo. Iya kalau bayarnya tuh lancar. Yang kedua, kalau misalkan di tempo kita modalnya kecil, itu pun jadi masalah. Barang kita habis tapi kita nggak dapat duit. Keuntungan kita hanya apa? Hanya piutang aja kan. Piutang dari para customer itu, kapan mereka bayarnya. Nah itu karena kita nggak punya modal lagi untuk restock barang lagi kalau mereka belum bayar. Itu sih yang jadi masalah. Kalau bisa untuk usaha di bidang komoditi ini selalu cash and carry, jadi barang ada langsung dibayar. Dan kalau bisa kita memaksimalkan pemasaran supaya produk kita tuh dalam 1 hari bisa terjual banyak, karena untuk khusus bidang komoditi ini ya, yang dimaksimalkan sebenarnya pemasarannya, karena kita membutuhkan kuantiti penjualan dalam 1 hari itu yang banyak dan cash supaya profit kita jadi besar gitu. Yang ketujuh adalah modal usaha yang berbunga. Nah ini untuk teman-teman yang nggak punya modal tapi pengen usaha ya, apalagi usaha di bidang yang saya bilang tadi ya, yang profitnya misalkan hanya 10%, dan itu pun customernya belum banyak. Nah ini jadi masalah kan. Udah customer belum ada, udah stok barang banyak, tapi nggak tahu siapa yang beli itu. Dan untuk nyetok itu dibutuhkan biaya atau modal. Kita pinjam dari pihak ketiga yang dimana pengembaliannya pun tiap bulan kita harus harus bayar. Misalkan kita pinjam ke bank, kita pinjam ke leasing, atau kita juga bisa pinjam ke investor misalkan. Mungkin investor itu menjadi alternatif ketiga ya setelah leasing dan bank, karena kalau leasing dan bank bisa kita cicil tiap bulan dengan biaya yang lebih ringan, walaupun hasilnya tetap besar sebenarnya akhirnya. Kalau investor itu biasanya mereka hanya ngasih waktu beberapa bulan atau mungkin 1 tahun harus balik modal lagi kan, berserta dengan bagi hasil dan beserta dengan nominal yang dia pinjamin. Biasanya kalau investor seperti itu. Dan yang kedua, kalau investor eksternal seperti itu, dari ketiga aspek tadi, mulai kita ingin minjem uang mereka aja kita harus berjuang itu, meyakinkan kalau usaha ini bakalan berkembang. Karena nggak ada yang namanya investor itu usaha belum jalan tapi udah mau ngasih pinjaman gitu. Biasanya investor itu maunya untung terus lihat dulu usahanya kira-kira bisa berkembang apa enggak gitu. Jadi seperti yang tadi ya, jadi udah untung kita kecil dan harus kita bagi-bagi lagi untuk berkembang, jadi makin susah kan.
Jadi itu ya 7 hal penyebab kenapa usaha itu sulit untuk berkembang. Tapi ini menurut versi dari saya ya, menurut pengalaman saya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman dalam memulai usahanya dan bisa menjadi gambaran baru ya. Kenapa sih masalahnya usaha itu sulit untuk berkembang? Segini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.